warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, jika Allah tidak menuntun hati kita, jiwa kita, dan raga kita, kita tidak akan mampu melaksanakan kuliah online saat ini. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan nikmat sehat, iman, dan juga Islam. Maka dari itu, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa mari kita curahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita semua masih bisa berkumpul dan hidup dalam zaman insya Allah penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Maksudnya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Striana Arifah Mahfud dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan pendidikan moral. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, betapa mirisnya melihat tata moral bangsa negara kita saat ini, khususnya yang menjerat kaum remaja, yakni kaum generasi muda penerus bangsa, yang tentunya tidak hanya memiliki good intelektual, tetapi juga memiliki good personality yang lebih diutamakan. Berbagai macam kasus yang menjerat mereka saat ini, seperti narkoba, seks bebas, pemerkosaan, bahkan kriminalitas dan pergaulan bebas tanpa batas. Tentunya semua ini ada faktor-faktor, ada penyebabnya. Salah satunya yakni masuknya budaya barat atau westernisasi, seperti gaya bahasa, gaya berperilaku, dan juga gaya berpakaian. Bahkan bisa merubah pola pikir dan juga pola kehidupan masyarakat kita. Memang yang masuk tidak semuanya berdampak negatif. Adapun beberapa yang berdampak positif seperti kemajuan impact, ilmu pengetahuan dan teknologi yang patut kita tiru untuk memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Betul? Betul. Teman-temanku, ternyata ada faktor lain, yakni himpitan ekonomi. Karena semakin rendahnya ekonomi mengakibatkan menjadi seseorang stres ataupun mereka membutuhkan pelarian yang akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri ataupun merugikan orang lain. Apakah kita menginginkan para pemimpin muda, pemimpin bangsa yang seperti itu? Tentu tidak. Maka dari itu, mari kita rubah, mari kita tata nilai moral bangsa kita, mari kita tingkatkan kualitas ekonomi kita, mulai dari sekarang. Teman-temanku, mari kita lihat, banyak orang-orang yang mereka menjalankan sesuatu tanpa memikirkan ataupun dampak yang mereka akan dapat di dunia ataupun di akhirat. Karena mereka ini kekurangan pendidikan agama ataupun pendidikan moralnya. Maka dari itu, dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Orang yang berpendidikan belum tentu beragama, tetapi orang yang beragama pasti sudah berpendidikan. Maka dari itu, kasus-kasus yang saat ini terjadi banyak sekali. Mari kita telusuri satu persatu. Salah satunya yakni banyak pejabat petinggi negeri yang mereka sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah sampai ke luar negeri, dan akhirnya mendapati sebuah profesi dalam pemerintahan dan menduduki jabatan yang tinggi. Tentunya untuk mereka yang lemah pegangan terhadap agamanya akan mudah untuk tergoda ataupun terjerat oleh hawa nafsu, seperti korupsi, memakan uang rakyat, dan juga bersikap sewenang-wenang. Tentu apakah kita akan seperti itu? Jangan sampai. Semoga kita akan bisa lebih baik lagi dan menjadikan generasi muda unggul penerus bangsa yang berkualitas, bukan hanya mementingkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain dan juga bangsa dan negara. Teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan, kita sebagai kaum generasi muda penerus bangsa sudah seharusnya dikatakan sebagai nafas penyambung bangsa untuk melaksanakan amanah-amanah negeri selanjutnya. Tetapi melihat kondisi yang seperti ini, apakah kita akan berpengaruh banyak? Apakah kita akan berharap banyak? Tentu tidak.
kecuali adanya suatu dobrakan atau gerakan untuk merubah moral, tata nilai moral bangsa kita dan juga masyarakat kita selanjutnya. Tentunya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Adapun faktor yang paling kecil tetapi sangat berdampak besar, khususnya yakni faktor keluarga. Karena dalam keluarga setidaknya seseorang dapat dikendalikan sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat. Walaupun faktornya kecil tetapi sangat berdampak besar. Itulah manfaatnya keluarga. Maka dari itu pendidikan moral sangat penting diajarkan dalam keluarga, karena keluarga adalah sektor paling kecil sebelum seseorang itu terjun langsung ke masyarakat. Betul? Betul. Teman-temanku, kita sebagai pemimpin muda, pemimpin generasi bangsa, jangan sampai menjadi seorang pelayan karena kebodohan kita, tetapi jadilah seorang pemimpin dalam seluruh sektor berkeluarga, bernegara, dan juga beragama untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas. Apakah kita akan terus-menerus di bawah? Tentu tidak kan? Kita harus bisa maju lagi. Ayo kita maju teman-teman, kita maju bareng-bareng, kita maju bersama. Khususnya untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman yang lainnya. Jangan berpikir, jangan takut tidak kaya dan jangan takut tidak tenar, karena tujuan kita sebagai mutiara, menjadi mutiara, penerus bangsa, berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Burung cendrawasih, burung menawan, terbang tinggi di awan-awan. Untukmu, teman-teman sekalian, sampai jumpa di gerbang kesuksesan. Pada saatnya bunga sekuntum akan layu dan jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.